Bab pertama membahas tentang fadilatil ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama. Bab pertama menerangkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Jadi ilmu itu diragai orang yang memilikinya, alam kedua-duanya ini mempunyai keutamaan yang sama. Yang pertama menerangkan tentang keutamaan ilmu dan orang yang ahli ilmu disebut ulama. Orang yang ahli ilmu, orang yang menguasai ilmu itu disebut ulama. Ulama itu yang dimaksud dengan orang yang menguasai ilmu agama, bukan orang yang berilmu matematika, ilmu fisika, ilmu peternakan, ilmu membuat makan lele, itu disebut ulama, bukan. Disebut orang alim, bukan. Jadi yang dinamakan orang alim, ulama itu kumpulan orang-orang alim adalah orang yang menguasai ilmu Allah, ilmu agama, jelasnya ilmu akhirat, itu namanya alim. Seperti apa? Ya orang yang ahli ilmu fikih, ilmu agama, ahli ilmu tauhid, ilmu agama, ahli ilmu Quran agama, penguasaan ilmu hadis adalah agama. Di dalam hadis, di dalam Al-Quran itu membicarakan mengenai dunia dan akhirat, bukan hanya dunia toh. Maka kriteria sifat dinamakan ulama adalah orang yang penguasaan ilmunya adalah ilmu agama. Juga ilmunya bukan dikuasai, tapi yang lebih dominan adalah penguasaan ilmu agama. Apa namanya? Menguasai ilmu agama, alim, orang yang berilmu agama, atau ulama, ini jawab daripada alim, kumpulan orang-orang yang ilmu agama. Sangat luput ya. Pinter matematika jaran alim, bukan. Ilmu fisika jaran orang alim, bukan. Jauh dari yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sundika sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan ilmu dan orang yang berilmu agama ini, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perhatikan, dicatat rangkuman dari pengajian tiap Selasa, siapapun itu punya Ustaznya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Kepada siapa? Ibnu Mas'ud, anak lakinya Pak Mas'ud. Anak lakinya Mas'ud. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Ya Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud. Perhatikan, ini sudah dibahas ya dalam kesempatan yang lalu, dan ini diulangi ya Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud dulu suka utahil muhiro sa'atan di dalam saat di majlisil ilmi, di dalam golongan ilmu,
La tamusu masa yang musuh masan wal masan wal masuk. La tamusu hari ngenani sira kolaman ing pena wala taktubu lan hari orono sira harban ing saku iku khairun bagus laka kadhe sira min aitki alfi raqabatin tinimbang merdekakaken 1000 budak. Wa nadruka utawi kuliah ningali sira ila wajil alim maring wajib wong alim khairun wa bagus laka kadhe sira min alfi farsin tinimbang saking 1000 jaran balap. Tak sota-kota kang gawe sota sira ya kelawan farsin fi sabilillahi ing dalam jalane Allah. Wassalamu ka utai salami alal alimi ngatasi wong alim iku khairun wa bagus laka kadhe sira min ibadi ahli salatin tinimbang ibadah 1000 tahun. Yes. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud, yang ini adalah pelajaran untuk kita, pelajaran untuk santri yang mengharapkan ilmu barakah, pelajaran buat santri yang mengharapkan cita-cita tercapai, keinginan tercapai, harapan dan kemauan orang tua kamu, bapak ibu kamu yang ada di rumah terwujud, tercipta, tercapai, maka semua itu tergantung dari santrinya, dari kalian. Harapan bapak kamu tercapai, saya ingin punya anak yang soleh, saya ingin punya anak putra putri yang pintar ngaji, yang sholatnya baik. Karena keinginan itu ayah ibumu memondokkan kamu, membawa kamu ke pesantren agar supaya itu tadi harapan orang tua kalian. Dengan penuh doa dan kerja keras, orang tua kalian cari harta, cari uang kerja, tidak tahu siang, tidak tahu malam, siang malam, batin tulang, peras keringat demi kamu yang ada di pondok. Pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang pintar ngaji, yang ahli sholat, maka bapak ibu kalian memondokkan kamu ke pondok. Nah, hasil tidaknya, ya, hasil tidak itu tergantung kamu sekarang. Hasil tidaknya, terwujud tidaknya harapan orang tua kalian yang ada di rumah itu tergantung setelah kamu berada di pondok ini. Makanya apa yang dikatakan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud ini adalah pelajaran buat kamu, catat, renungkan, dan laksanakan. Karena dengan kemudian Ibnu Mas'ud melaksanakan apa yang disarankan oleh Nabi, Ibnu Mas'ud adalah salah satu di antara sahabat Nabi yang ahli ilmu. Walaupun Ibnu Mas'ud itu kata beri tidak pandai menulis, tidak pandai menulis, Rasulullah tahu salah satu santrinya yang bernama Ibnu Mas'ud itu tak pernah membawa pulpen, tak pernah membawa buku, karena
tidak bisa nulis. Seperti hanya Rasulullah SAW dan ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ibnu Mas'ud juga begitu. Kamu kan enggak? Kamu ngaji bawa pulpen, bawa buku, maka terapkan itu buku, tulis dengan pulpen. Ibnu Mas'ud tidak bisa baca, tidak pernah menulis. Ketika Rasulullah ngaji dimanapun saja, Ibnu Mas'ud selalu ada di dekatnya, di dekat Rasulullah, sambil tidak menulis apa-apa, tidak membawa pulpen, tidak membawa buku, tidak menulis sepuluh pun ketika ada di hadapan Rasulullah yang sedang memberikan pengajian. Kamu bawa pulpen, maka manfaatkan pulpen. Ibnu Mas'ud tidak bawa apa-apa, tapi kata Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud, kamu ngaji seperti ini, seperti yang kamu lakukan di hadapanku ini, kata Rasulullah SAW, kamu tidak membawa pulpen, tidak menulis satu huruf pun ketika aku ngaji. Apabila kamu seperti ini, 1 jam kamu ngaji di hadapan Rasulullah, maka kata Rasulullah, itu lebih baik daripada memerdekakan budak 1000 budak. Kamu ngaji 1 jam, walaupun tidak membawa buku, tidak membawa pulpen, tidak menulis satu huruf pun, di tempat pengajian ini, nilai kamu 1 jam itu lebih baik daripada nilai memerdekakan, membebaskan budak 1000 orang. Nilai nominal lebih baik ngaji 1 jam daripada memerdekakan 1000 budak. Nah, kenapa sampai luar biasa perbandingan ngaji 1 jam nilainya itu lebih besar daripada 1000 budak bila dimerdekakan? Karena betapa pentingnya ilmu agama. Karena betapa pentingnya, betapa wajibnya, betapa harus dimilikinya bagi setiap orang Islam adalah menuntut ilmu agama. Berarti mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama itu adalah sangat diwajibkan. Mencari ilmu agama, menuntut ilmu ilmunya sangat diwajibkan. Karena sangat diwajibkan itulah 1 jam kamu ngaji, walaupun nggak ngomong apa-apa, itu nilainya nominal, istilah maunya dibuat nominal, uang, itu nilainya lebih besar daripada nilai 1000 budak. Tiap-tiap budak 100 juta, misalkan 1000 budak berapa? 100 juta kali 1000 berapa miliar, itu masih kalah nilainya dengan nominal nilai 1 jam 1 jam ngaji di depan ustaz atau berada 1 jam di tempat pengaji. Coba, kenapa nilai 1 jam lebih besar daripada memerdekakan 1000 budak? Kenapa alasannya? Karena mencari ilmunya sangat diwajibkan. Adapun memerdekakan budak berapapun budak itu bukan diwajibkan. Memerdekakan budak itu bukan kewajiban, berapapun budak yang dimerdekakan. Adapun ngaji 1 jam, 2 jam itu hukumnya sangat diwajibkan. Ya, alasan itu perbandingan dengan dua. Yang pertama, karena
Ibnu Mas'ud mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud yang berbunyi, Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Mas'ud, kamu ngaji 1 jam walaupun tidak membuat pulpen, tidak membuat buku, tidak menulis apa-apa, 1 jam kamu ngaji, berada di tempat pengajian, itu lebih baik, lebih utama, lebih unggul dibanding memerdekakan 1.000 orang itu tidak yang pertama. Kenapa demikian? Kenapa lebih unggul 1 jam ngaji? Karena mencari ilmu itu sangat diwajibkan. Adapun memerdekakan budak berapapun itu hukumnya tidak wajib bagi setiap orang muslim. Ayo, dicatat. Pun celuk pokok maca tulisane kemudian nomor 2 masih Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud yang kedua, wa nadruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Yang kedua, hai Ibnu Mas'ud, kamu melihat wajah orang alim, siro ono alim, ono payai, kemudian kamu memandang wajahnya, melihat orang alim, melihat orang yang ahli ilmu agama, melihat dua orang alim. Kata Rasulullah, wahai Mas'ud, kamu melihat orang alim, orang yang ahli ilmu Allah, orang yang ahli ilmu agama, memandang wajahnya, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada nilai 1.000 kuda buat perang. Nilainya lebih baik daripada 1.000 jaran balap. Jaran balap itu jalan kuda yang buat balapan, itu mahal, bukan hanya ratusan juta sampai di atas miliar, ya. Apalagi kuda balap yang sering menang ketika dia adu. Itu 1.000 kuda balap, kuda untuk berperang, 1.000 kuda itu nilainya masih kalah dengan hanya memandang wajah orang alim. Lalu pertanyaannya, dari sisi mana kok kelebihan memandang wajah orang alim itu nilainya lebih baik daripada 1.000 kuda buat perang di jalan Allah? Dia dari mananya? Karena orang alim itu adalah dipenuhi dengan cahaya nurul ilmillah. Orang yang alim itu wajahnya dipenuhi dengan cahaya ilmu Allah. Apa rasanya? Memandang wajah orang alim itu lebih baik daripada harga kuda 1.000 kuda yang digunakan untuk berperang di jalan Allah. Karena di dalam wajah orang alim itu ya terpenuhi cahaya ilmunya Allah. Ilmu Allah itu adalah cahaya.
Semakin banyak ilmu Allah yang ada di dalam diri seorang, semakin bercahayalah wajah orang yang memiliki ilmu Allah tersebut. Maka barang siapa yang melihat wajah orang alim, itu berarti melihat cahaya Allah, cahaya ilmunya Allah secara langsung melalui wajah orang alim yang dititipi di situ ilmu Allah di dalam diri orang alim itu. Jadi, coba kamu pun ngajar langsung. Kamu pun ngajar langsung. Jujur itu utama. Alasannya mana? Alasannya apa? Kenapa melihat wajah orang alim itu lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda yang dipergunakan untuk perang di jalan Allah. Bersedekah 1000 kuda yang biasa dipakai untuk berperang. Itu masih kalah nilainya dibanding memandang wajah orang alim. Alasannya apa? Alasannya karena di dalam karena di wajah orang alim itu penuh dengan cahaya nur ilmu Allah. Barang siapa yang melihat orang alim, maka berarti itu melihat cahaya Allah berupa ilmunya Allah yang ada di dalam ilmu orang alim. Ya, jadi harus tahu alasannya ya. Kenapa yang pertama tadi duduk 1 jam itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak, karena mencari ilmu itu sangat diwajibkan. Adapun memerdekakan budak itu bukanlah kewajiban. Kenapa memandang wajah orang alim itu lebih baik daripada mensedekahkan, menyedekahkan, menginfakkan 1000 budak yang biasa buat berperang, 1000 budak kemudian disedekahkan. Itu masih kalah dibanding memandang wajah orang alim. Kenapa rasanya? Karena di dalam wajah orang alim terpancarkan cahaya Allah, cahaya ilmu. Siapa yang maha ilmu? Siapa yang maha ilmu? Allah. Al-alim, orang yang memiliki ilmu. Maka siapa yang memiliki dalam dirinya penuh dengan ilmu Allah, maka terpancar dari wajahnya cahaya nur ilmu Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, masih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ibnu Mas'ud, katanya, wassalamuka, salam kamu, alal alimi, kepada orang alim, kamu ulul salam assalamualaikum kepada orang alim. Ya, kamu salam assalamualaikum pada orang alim, ibu khairun, lebih baik, laka buat kamu, min ibadati alfi sanatin, dibanding ibadah selama 1000 tahun. Membaca salam, menyampaikan salam, mengawali salam assalamualaikum kepada orang alim, itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 tahun. Kenapa alasannya? Apa alasannya yang melatar belakang betapa dahsyatnya keutamaan memandang orang alim itu mengalahkan sedekah 1000 kuda? Ya, menyampaikan, memberikan salam kepada orang alim itu lebih besar daripada ibadah 1000 tahun. Kenapa alasannya? Karena orang alim adalah sumber bagaimana cara melakukan berbagai macam ibadah.
Karena orang alim, ya, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu, ya, itu menjadi tahu bagaimana cara beribadah. Santri sholat tidak akan bisa tanpa diajarkan oleh guru. Guru itu nggak bisa tanpa diajarkan oleh gurunya, dan begitu terusnya. Ya, jadi alasannya untuk salam, mengucapkan salam kepada orang alim ini lebih baik dibandingkan melakukan ibadah 1000 tahun. Alasannya apa? Karena di dalam diri orang alim itu, ya, tahu bagaimana cara ibadah, melakukan semua macam ibadah itu ada di otaknya orang alim, ada di dalam keilmuannya orang alim. Tanpa orang alim, manusia tidak akan bisa apa-apa, tidak akan bisa sholat yang benar, tidak akan bisa puasa dengan puasa yang benar tanpa orang alim. Siapa orang alim? Orang yang diberikan oleh Allah penguasaan ilmu agama. Coba cepat cuci dono sore telau oe macam mana catatan dari catatan ada sirap benar-benar nyatat itu benar-benar santri itu. Ilmu dan orang yang berilmu itu disebut ulama ilmu agama. Ilmu dan orang yang berilmu itu disebut ulama ilmu agama. Artinya, yang punya ilmu itu namanya ulama dalam sisi agama. Artinya ulama itu harus, ya, ilmu yang dicari, ilmu yang ada dalam diri ulama itu adalah ilmu agama. Yang dimaksud begitu, ya. Jadi, ilmu dan orang yang berilmu itu disebut ulama. Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama. Nabi kita Allah. Maksudnya Nabi Allah, Nabi kita telah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, kepada Ibnu Mas'ud, maksudnya Ibnu Mas'ud, bukan Mas'ud ya, maknanya mana itu? Ya, Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi Allah bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Ini catatannya catatan santri. Jadi Pak Ikin pengen ngecek, ya, dari mana sampai di mana kamu memahami keterangan Ustaz-ustaz kamu. Wahai kamu melihat orang alim ilmu agama, ya, memandang wajahnya lebih baik daripada 1000 kuda yang dipergunakan berperang Allah. Ini apa yang kita jelaskan, ya, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berkata kepada Mas'ud, wahai Mas'ud, kamu melihat, bila kamu melihat orang alim, yaitu orang yang ahli ilmu agama, atau memandang wajahnya, melihat itu sama seperti memandang wajahnya,
itu lebih baik daripada 1.000 kuda yang dipergunakan untuk berperang. Kamu sedekahkan semuanya. Maksudnya ya jelaskan yang pinter itu ya. Ibnu Mas'ud kata Rasulullah, apabila kamu memandang orang alim, melihat wajah orang alim, itu lebih baik daripada mensodakokan 1.000 kuda yang dipergunakan untuk berperang di jalan Allah. Ya, maksud itu ya. Kemudian catatan yang ketiga, barang siapa yang melihat orang, maka sama saya melihat cahaya Allah. Tidak apa-apa ya. Barang siapa yang melihat orang alim, maka sama saja melihat cahaya Allah. Benar. Barang siapa yang melihat orang alim lagi, polpen deh. Mulai. Barang siapa yang melihat orang alim, maka sama saja melihat cahaya Allah di wajah orang alim tersebut. Karena wajah orang alim itu terpancarkan cahaya ilmu Allah. Di dalam diri orang alim itu penuh dengan cara kaifiyah ya, bagaimana melakukan ibadah di semua ibadah yang dilakukan oleh orang Islam. Semuanya itu ya bertumbuh di orang alim, maka beruruk salam kepada orang alim, memandang wajah orang alim, ini lebih baik dibandingkan sedekah 1.000 kuda, dibandingkan melakukan ibadah 1.000 tahun. Bang Dijay. Ayo. Lewat. Jelas saya. Lu sudah lewat mana? Dari mana? Lebih tekoy. Nabi Muhammad bersabda kepada Ibnu Mas'ud, wahai Mas'ud, kamu ngaji 1 jam tanpa membawa apa-apa itu seperti memerdekakan 1.000 budak. Ya, jadi bisa dimengerti ngaji 1 jam walaupun tanpa membawa apa-apa, tanpa menulis apa-apa, itu lebih baik daripada memerdekakan 1.000 budak. Alasannya tadi apa? Mencari ilmu itu wajib, hukumnya memerdekakan budak itu tidak wajib. Boleh bagi yang kaya. Ikut ngaji selama 1 jam tanpa membawa pulpen dan buku, nilai pahalanya seperti memerdekakan 1.000 budak. Itu dalam pengertian. Kedua, Nabi Muhammad berkata lagi kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, engkau memandang orang yang berilmu, yaitu orang yang alim, itu lebih baik daripada bersedekah 1.000 budak perang. Ya, bentar. Alasannya karena di wajah orang alim itu dipenuhi dengan cahaya ilmu Allah. Ya, bentar ya. Zat yang maha ilmu adalah Allah. Berarti orang yang memiliki ilmu Allah dipenuhi di wajahnya ilmu cahaya ilmu Allah. Ketiga, Nabi berkata lagi kepada Ibnu Mas'ud, menyampaikan salam. Baik, menyampaikan salam itu artinya apa? Uluk salam ya, assalamualaikum. Menyampaikan salam kepada orang alim
itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Alasannya karena orang alim adalah sumber ya dari melakukan ibadah. Karena orang alim, ibadah itu bisa diterapkan. Orang alim itu dari siapa? Ya dari tabi'in, dari tabi'in, kemudian dari tabi'in, kemudian dari sahabat langsung dari Nabi Muhammad SAW. Lalu yang terakhir adalah orang alim, ulama. Jadi cara-cara ibadah itu langsung diajarkan oleh Nabi. Begini cara sholat yang baik menurut madhab yang berbeda, tapi itu bisa dipertanggungjawabkan. Cara ibadah madhab ini semuanya itu sah karena ada dasar masing-masing. Intinya ibadah-ibadah yang kita lakukan ini adalah ya bermuara dari orang alim, maka sangatlah keutamaan ilmu dan yang memiliki ilmu agama ini ya utamanya lebih dari segala-galanya, lebih dari segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dongkol ya, terus saya nyadet ya. Barakallahu fikum wa barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.